Kisah dakwah Nabi Muhammad ke Thaif. Kisah ini diriwayatkan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Setelah paman tercintanya wafat, yakni Abu Thalib, orang-orang Quraisy tak segan menyakiti Rasulullah. Padahal ketika pamannya hidup, orang kafir Quraisy tidak berani menyakiti Nabi. Suatu ketika seorang pembesar kafir Quraisy mendatangi paman Nabi, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Kemudian ia berkata, "Abu Thalib, keponakanmu itu sudah mencaci maki berhala-berhala kita, mencela agama kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Sekarang harus kau hentikan dia, kalau tidak, biarlah kami sendiri yang akan menghadapinya. Oleh karena engkau juga seperti kami, maka cukuplah engkau mewakili pihak kami menghadapi dia." Namun, permintaan dari pemuka kafir Quraisy tersebut ditolak dengan baik oleh Abu Thalib. Di hari yang lain, mereka mendatangi Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda rupawan bernama Umaroh bin Walid bin Mughiroh, yang akan mereka berikan kepada Abu Thalib sebagai anak angkat. Sebagai gantinya, Abu Thalib harus menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Akan tetapi, usaha dan upaya kafir Quraisy ini kembali ditolak oleh Abu Thalib. Dengan kemauan yang keras dan gigih, para elit Quraisy mendatangi Abu Thalib lagi, seraya berkata, "Engkau sebagai orang yang terhormat di kalangan kami. Kami telah meminta kepadamu agar menghentikan kemenakanmu itu, tapi tidak juga kau lakukan. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang memaki nenek moyang kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan mencela berhala-berhala kita. Kau suruh dia diam atau sama-sama kita lawan dia sampai salah satu pihak nanti binasa." Berat sekali bagi Abu Thalib untuk berpisah atau bermusuhan dengan masyarakatnya. Namun, di sisi lain, ia tak sampai hati menyerahkan atau membuat keponakannya itu kecewa atau ditimpa mara bahaya yang dirancang oleh pemuka Quraisy tersebut. Abu Thalib kemudian memanggil Nabi Muhammad dan menceritakan maksud para pemuka Quraisy tersebut. Ia mengimbau kepada Nabi Muhammad, "Jagalah aku, begitu juga jagalah dirimu. Jangan aku dibebani hal-hal yang tak dapat kupikul." Mendengar ucapan Abu Thalib itu, Nabi Muhammad mengira pamannya tidak bersedia lagi melindunginya. Dengan nada yang santun, Nabi pun berkata kepada pamannya, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu di tanganku, atau aku binasa karenanya." Setelah mengucapkan pernyataan itu, Nabi Muhammad dengan ekspresi sedih, ia menundukkan wajahnya seraya menangis meneteskan air mata. Ketika membalikkan badan hendak pergi, Abu Thalib memanggilnya, "Menghadaplah kemari, anakku." Nabi Muhammad pun berpaling menghadap ke arah Abu Thalib lalu pamannya berkata, "Pergilah dan lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka karena alasan apapun untuk selama-lamanya." Pernyataan Abu Thalib itu sangat membesarkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad untuk melaksanakan gerakan dakwahnya. Namun setelah pamannya wafat, orang-orang kafir Quraisy sangat berani menghadang dakwah Nabi dengan keras bahkan ingin membunuh Nabi. Karenanya, beliau memutuskan untuk berdakwah ke Thaif dengan ditemani Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Beliau satu-satunya sahabat yang namanya termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya lalu ia menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." Al-Ahzab ayat 37. Beliau juga termasuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awalun, atau kelompok yang pertama kali masuk Islam, bahkan termasuk orang kedua setelah Khadijah yang masuk ke dalam Islam. Nabi Muhammad dan Zaid pun berdakwah untuk menyebarluaskan ajaran Islam ke kota Thaif. Letak kota Thaif sendiri berada di sebelah Mekah dan berjarak sekitar 75 mil, atau sekitar 120,7 km. Nama Thaif diambil dari adanya pagar atau tembok yang mengelilingi kota tersebut. Rasulullah berdakwah di Thaif selama 10 hari. Banyak ujian dan cobaan yang beliau dapatkan saat di Thaif.
Setelah tiba di kota Thaif, Rasulullah kemudian menemui 3 pembesar Bani Sakif, yaitu Mas'ud, Abdu Yalail, dan Habib. Beliau duduk bersama mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Ternyata, Rasulullah justru menghadapi penolakan yang sangat keras dari suku Sakif. Mereka menghina Nabi Muhammad, membujuk orang-orang bodoh dan budak-budak mereka untuk meneriaki beliau, kemudian melempari beliau dengan batu. Zaid bin Haritsah, seorang sahabat yang menemani Rasulullah ke kota Taif, sudah berusaha melindungi beliau dari lemparan batu. Namun, batu tersebut tetap mengenai tubuh Rasulullah hingga berdarah-darah. Rasulullah bersama Zaid kemudian duduk beristirahat di bawah pohon kurma dalam keadaan menderita. Ternyata, apa yang ditemuinya di kota Thaif jauh lebih berat daripada yang diterimanya dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Selain berdakwah, kedatangan Nabi Muhammad di Thaif sebenarnya memiliki tujuan untuk memohon perlindungan kepada suku Sakif dari tekanan yang ia peroleh di Mekah sepeninggal Abu Thalib. Akan tetapi ternyata di Thaif beliau mendapatkan perlakuan tidak lebih baik daripada perlakuan orang-orang Mekah. Lalu, keduanya kembali ke Mekah. Peristiwa tersebut menjadi awal pergerakan hijrah Nabi bersama sahabat dan penduduk Muslim Mekah lainnya menuju Madinah. Rasulullah merasa sangat sedih sepulang dari Thaif. Di perjalanan pulang, beliau memanjatkan doa. Allahumma ilaika ashku da'fa quti, wa qillata hilati, wa hawani ala nas, ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabb, ila man takiluni. Ila ba'idin yatajahamuni. أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Artinya, Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajahmu yang menyinari kegelapan dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat, dari kemurkaanmu dan yang akan Engkau timpakan kepadaku. Kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridho kepadaku. Dan, tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu. Menyaksikan hal itu, malaikat Jibril merasa terluka. Ia lalu berkata kepada Nabi Muhammad, Allah mengetahui apa yang terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintah-Mu. Alih-alih memberi penduduk Thaif pelajaran, Nabi Muhammad justru menjawab dengan lembut, "Tidak, aku mohon mereka diberi tangguh waktu. Kedepannya, mudah-mudahan Allah berkenan melahirkan dari mereka generasi yang akan menyembahnya tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun."